itu boleh diwakilkan, boleh nyuruh orang, boleh melalui via pos, boleh. Sepanjang itu kita bisa memastikan kembali lagi. Kalau via pos ya misalnya mesti dikirim perangko balasan. Beda dengan kualitatif. Kualitatif melakukan wawancara itu tidak bisa diwakilkan, ya. Tidak bisa diwakilkan. Kalau kuantitatif bisa diwakilkan, ya. Apa namanya, angket itu. Ya. Lalu selanjutnya analisis data dilakukan sesudah semua data terkumpul. Ini di tempat saya terdengar berisik nggak? Kali Ya Pak. ya, di tempat saya terdengar berisik nggak? Gali. Slow dikit Pak. Ada suara. Iya, inilah ada yang lagi ngaspal di kampus ini. Oke, saya lanjut dulu ya. Pemberi informasi disebut responden. Responden itu yang menerima angket. Ya. Kalau di kualitatif namanya informan penelitian. Ya. Istilahnya pun berbeda ya. Istilahnya berbeda. Ada juga yang tidak membedakan, ya boleh saja lah. Lalu data ya. Datanya berupa data kuantitatif atau dalam bentuk angka tadi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi seperti yang tadi, siapa yang jawab itu, siapa tadi, Ratna ya, siapa ya, itu pertanyaan-pertanyaan itu tadi memberi contoh stunting, apa namanya, dikuantifikasi, diangkakan ya. Lalu instrumen penelitian lagi-lagi tersinggung lagi ya, tadi sudah disebut bahwa instrumen penelitian berupa kuesioner atau angket yang tidak boleh diinterpretasikan oleh pengedar kuesioner. Pengedar kuesioner bisa kita sebagai peneliti atau tadi yang diwakilkan ya, dan tidak juga boleh ditambah atau dikurangi. Oke, lalu selanjutnya, nah, penelitian kuantitatif ini didasarkan pada paradigma positivisme. Kalau kualitatif, post-positivisme. Kuantitatif positivisme, kalau kualitatif post-positivisme. Post itu setelah, yang bersifat logiko-hipotetiko verifikatif. Nah, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Kemudian proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif. Salah satu gagasan pokok dalam penelitian kuantitatif adalah variabel. Variabel itu secara definisi nanti kita lihat ya. Variabel apa saja yang akan diteliti, dari mana data akan didapatkan misalnya. Jadi contoh variabel adalah kinerja, kompetensi, kualitas, pelayanan. Hanya itu ya? Tidak, banyak. Itu sekedar contoh saja yang tadi disampaikan ya. Tadi variabel itu adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Sementara definisi dari konsep adalah abstraksi pemikiran untuk menggambarkan fenomena tertentu. Lalu hipotesis adalah jawaban atau kesimpulan sementara. Teori adalah suatu set konsep atau variabel hipotesis untuk menerangkan, memprediksi, mengontrol, dan memahami suatu fenomena yang sudah teruji kebenarannya. Kemudian penelitian kuantitatif ini, nah ini, a variable is a concept that varies tadi ya. Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Nah, tipe variabel ada yang disebut variabel bebas. Variabel bebas itu atau istilah lainnya independent variable, atau istilah lainnya juga adalah variabel yang mempengaruhi. Contoh tadi, pengaruh kompetensi terhadap kualitas pelayanan. Lalu ada variabel terikat, dependent variable, atau variabel yang dipengaruhi. Kalau judulnya pengaruh kompetensi terhadap kualitas, maka kompetensi adalah variabel bebas posisinya, variabel yang mempengaruhi. Lalu kualitas pelayanan adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Ini dalam hal lebih dari satu variabel. Karena tadi kuantitatif juga boleh satu variabel. Kalau satu variabel yang ada istilah ini ya. Lalu ada juga variabel antara atau interpending. Nah, misalnya ini contohnya 3 ya. Pengaruh, kompetensi, dan perilaku aparatur terhadap kualitas pelayanan. Ya. Jadi kompetensi variabel bebas, ya. Kemudian perilakunya intervening atau variabel antara, lalu dependennya variabel yang dipengaruhinya adalah
kualitas pelayanan. Ya. Nah, kalau variabel interpening atau variabel antara ini terdapat dalam hubungan kausal yang lebih kompleks, menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat, bertindak sebagai variabel terikat dalam kaitannya dengan variabel bebas, dan sebagai variabel bebas dalam kaitannya dengan variabel terikat. Jadi kalau digambarkan 1, 2, 3 gitu ya, yang satu itu variabel bebas, yang dua itu variabel antara, lalu yang tiga itu variabel terikat. Nah, variabel antara ini hubungannya dengan variabel bebas dia sebagai variabel terikat. Tetapi ketika hubungannya dengan variabel terikat, posisinya dia sebagai variabel bebas. Ini contoh yang paling gampang adalah ketika tiga variabel. Yang saya sebut contoh barusan adalah pengaruh kompetensi dan perilaku aparatur terhadap kualitas pelayanan. Tiga kan? Ada kompetensi, ada perilaku, ada kualitas pelayanan. Kompetensi sebagai variabel bebas, perilaku sebagai variabel antara, dan kualitas pelayanan sebagai variabel terikat. Seperti itu. Lalu berikutnya, nah ini bisa contoh lain ya. Ada konsep, ada variabel, ada dimensi, dan indikator. Konsep contohnya manusia, variabel contohnya anatomi manusia. Lalu dimensi, ada dimensi ini. Dimensi itu kepala, badan, tangan, kaki. Lalu indikator dari dimensi kepala, misalnya di kepala itu ada apa? Ada rambut, ada alis, ada mata, hidung, telinga, mulut, bibir, dagu, dan lain-lain. Ya. Maka makin rinci indikator yang diurai, makin kuat pemahaman tentang dimensi yang bersangkutan. Ini kalau dalam kuantitatif itu tidak lepas dari ini ya. Nah, kalau digambarkan secara sederhana begini, variabel diukur dengan dimensi-dimensi, lalu dimensi-dimensi diukur dengan indikator-indikator, kan begitu ya. Nah, tadi kinerja itu kinerja variabel, nanti dimensinya apa saja dari dimensi dari kinerja itu, atau kompetensi variabelnya kompetensi, dimensi dari kompetensi itu apa saja. Ya. Tadi kualitas pelayanan dimensinya apa saja. Ya, karena di sini disebutkan tadi disebut bahwa makin rinci indikator yang diurai, makin kuat pemahaman tentang dimensi yang bersangkutan khususnya. Ya. Jadi kalau gambaran singkatnya begini, variabel diukur dengan dimensi-dimensi dengan indikator-indikator. Nah, ini yang kedua ketiga dimensi ini juga sama ceritanya ya, ada terdiri dari indikator-indikator. Lalu berikutnya, nah di dalam kuantitatif itu ada operasionalisasi variabel. Ya. Variabel yang dipertanyakan di dalam rumusan masalah dan dinyatakan dalam hipotesis dioperasionalkan menjadi dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang ditampilkan biasanya dalam matrik atau tabel operasionalisasi variabel. Nanti kita lihat contohnya ya, contoh tabel atau operasionalisasi variabel. Mengoperasionalkan variabel menjadi dimensi-dimensi didasarkan pada konsep teoritis ya, yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran. Ya. Ini beda nih poin kedua ketiga ya. Saya baca dulu yang ketiga. Merinci dimensi menjadi indikator bisa didasarkan pada konsep teoritis yang relevan dan pada informasi empirik. Kalau merinci dimensi menjadi indikator, kan yang ini ya, variabel diukur menjadi dimensi-dimensi, masing-masing dimensi diukur dengan indikator-indikator. Ya. Lalu, nah ini saya kalimat yang ketiga, merinci dimensi menjadi indikator bisa didasarkan pada konsep teoritis. Kalau konsep teoritis itu adalah penjelasan yang ada di dalam buku menurut pendapat ahlinya. Dan pada informasi empirik itu apa? Empirik itu apa yang terjadi di lapangan, apa yang bisa diamati oleh panca indera lah, kalau empirik itu singkatnya, kata lainnya ya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, ya, setiap indikator harus konkret dan terukur, ya. Bukan berupa pernyataan yang bersifat deskriptif atau bersifat relatif. Lalu fungsi utama operasionalisasi variabel untuk menjadi dasar penyusunan instrumen penelitian, ya. Atau menjadi daftar pertanyaan. Inilah yang nanti akan menjadi pertanyaan di dalam angket atau kuesioner. Ya. Lalu subjek dan jumlah pertanyaan yang disusun harus sesuai dengan jumlah indikator yang disebutkan dalam tabel operasionalisasi variabel. Ya. Jadi kalau saya kembali ke sini, ya, sorry ke sini, mana? Ini ya. Nah indikator-indikator inilah yang nanti akan dibuat pertanyaan-pertanyaan. Ya. Misalnya dimensi ini ada 4, katakanlah masing-masing ini variabel ini punya 4 dimensi ceritanya ya. Lalu masing-masing dimensi katakanlah semuanya 4 indikator ya. Berarti 4 kali 4 16 ya. Tidak bisa